si Kesia nanya mau topik apa sih, harus doa dulu gitu, jadi nggak langsung kayak nggak langsung dari yang udah ada gitu. Biasanya saya doa dulu. Dan topik ini saya dapetin justru waktu di pesawat gitu. Sebenarnya sudah siapin yang lain, terus tiba-tiba tuh kan ngomong specifically persis kayak gini, Mary, rest and identity. Aku bilang oke Tuhan gitu loh, tapi belum aku gali gitu ya. Nah, jadi baru aku gali di hari-hari kemudian aku coba gali. Jadi kalau kita baca di Lukas 10:38-42, mungkin Kesia bisa bantu ya, kita ganti-gantian baca, coba bikin tadi ya. Bisa Kesia dulu. Oke, ayat 38 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke. Jadi dari ayat ini ada yang saya underline dan nanti kita akan belajar 3 poin. Pertama, terus mendengarkan perkataannya gitu ya. Ini berbicara mengenai konstansi hubungan dengan Tuhan, gitu ya, seperti kadang-kadang gitu ya. Terus yang kedua tentang Marta, dibilang engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu ya. Memang kalau orang khawatir jarang sebenarnya jadi kalau hubungannya dengan Tuhan baik, biasanya dia bisa menaruh kekhawatirannya di dalam Tuhan. Tapi saat kita khawatir, sebenarnya kita sedang memindahkan kontrol itu ke dalam tangan kita sendiri. Kita bilang, oh kayaknya gue bisa nih nangani sendiri. Dan kita mulai khawatir karena begitu banyak perkara gitu ya. Tuhan bicara bahwa khawatir atau tidak pikiran itu bukan suatu hal yang baik gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi untuk punya rest dan identity, kita harus perlu yang namanya poin ketiga, yaitu memilih. Jadi rest itu adalah satu pilihan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, berbicara mengenai pilihan, gitu ya. She has chosen a good portion. In English bilang chosen a good portion, gitu ya. Nah, setiap kita punya pilihan. Di kehidupan modern yang penuh dengan distraction, kita tetap punya pilihan. Apakah kita mau entertain distraction itu, atau kita mau duduk diam dan memilih yang terbaik. Nah, ayat ini juga sebenarnya waktu saya gali itu menyatakan 2 hal. Di zaman itu, wanita itu duduknya kalau di tempat ibadah itu beda, jauh sama Tuhannya, jauh sama, jadi ada semacam yang pria itu lebih di depan gitu ya. Tapi dia biarkan Maria duduk di kakinya, gitu. Jadi Tuhan berbicara bahwa dia mau meridim, Tuhan mau ngomong wanita itu bukan sekedar ngurus dapur gitu. Tapi dia biarkan jadi kalau kita lihat Kristianitas itu salah satu agama yang pertama kali sebenarnya banyak mendobrak norma-norma tentang wanita yang dulu second class dan segala macam. Tuhan mau meridim posisi wanita dalam kedudukannya sebagai second class di society menjadi yang setara. Semua orang, baik itu gentle atau enggak gitu kan, baik itu pria atau wanita, bisa datang kepada Tuhan gitu dan bisa mendengarkan dia, mempunyai hak yang sama. It's a cultural relation of women's identity gitu ya. Yang kedua, nah ini bagian yang terbaik. Jadi sebenarnya kata bagian yang terbaik itu kalau kita baca di Mazmur atau banyak kejadian lama itu banyak sekali dikutip gitu kan ya. Sebenarnya kata bagian ini dikutip. Berarti Maria itu sering mendengarkan firman Tuhan gitu, dan dia menjadi pelaku gitu. Contohnya dari Mazmur 16 ayat 5. Sebenarnya kalau kita ke Bible study-nya banyak ya. Tuhan engkaulah bagianku, you are my portion, itu sering sekali dikutip gitu. Jadi ini sebenarnya menggambarkan bahwa Maria itu mengerti gitu loh tentang firman Tuhan, yang dia sering merenungkan gitu. Jadi dia sudah memilih bagian yang terbaik. Nah, kita cuma kenal Maria, pasti Maria yang duduk di kaki Tuhan, Marta yang sibuk gitu. Itu aja yang kita tahu gitu. Tapi kenapa nggak pernah kita mikir gitu, kenapa ya Maria kok bisa milih duduk di kaki Yesus? Dimana pada saat itu norma yang diekspektasi dari budayanya atau culture-nya adalah wanita itu di dapur, which is yang what Martha is doing gitu loh. Tapi mungkin kita, dia introvert kali ya, senangnya begitu-begituan gitu, jadi kita mikir gitu. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, Maria bisa duduk di
pakai Tuhan karena dia punya fullness gitu, dari hubungannya dengan Tuhan, dan dia memiliki identitas yang benar di dalam Tuhan. Seseorang yang masih mencari-cari identitasnya akan cenderung merasa gelisah atau restless gitu ya. Jadi kita lihat seorang wanita yang kalau dia cerita Alkitab paling gitu-gitu aja gitu, ceritanya tentang, nggak banyak cerita tentang Maria ya, cuma tentang waktu Lazarus saudaranya dibangkitkan. Cerita ini bukan seseorang yang dominan di cerita kita gitu ya, tapi dia punya fullness sehingga dia bisa rest gitu. Menarik nggak? Dia cuma cerita dia duduk di kaki Yesus tapi bisa masuk dalam Alkitab. Berarti itu satu hal yang penting. Nggak mungkin Tuhan masukin kalau itu nggak penting gitu. Jadi Tuhan mau ngomong, choose your portion, choose the best portion, which is to sit on my feet gitu loh. Jadi hanya orang yang penuh atau full. Jadi penuhnya dengan tentu dengan Holy Spirit gitu ya, dengan Tuhan gitu. Dia memiliki identitas yang benar yang bisa rest gitu. Dari rest pada subjek yang benar, baru bisa lagi prioritas yang benar. Kalau rest kita nggak benar, prioritas kita akan salah gitu. Jadi rest pada subjek yang benar itu penting, gitu ya. Kalau rest kita pada harta, ya kita nggak akan rest, nggak akan fully rest. Kita kira kita rest, tapi sebenarnya enggak. Kita akan worry about harta gitu. Jadi kita perlu rest pada subjek yang benar, dan kita bisa punya prioritas yang benar. Kan kita semua ini diciptakan dengan satu lubang yang hanya bisa diisi oleh Allah, nggak bisa diisi oleh pasangan kita, nggak bisa diisi oleh Tuhan, nggak bisa diisi oleh orang tua kita, nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan, gitu loh. Jadi dari sini kita belajar rest pada subjek yang benar. We don't have to strive just like Maria, gitu loh. Nah, ini udah langsung masuk ke guided questions-nya. Jadi untuk kalian yang akan mulai guided questions, think about an event or a season of life, atau mungkin sekarang ini di mana kamu masih merasa restless. Are you restless at this moment? And then choose 3 emotions. Jadi angka 1 kan udah pasti langsung masuk ke emotion ya. Choose 3 emotion yang kamu pikir bisa dari berkaitan atau akibat dari restlessness itu. 3 emotions, atau bisa juga kita question kedua, 3 emotions that come up when you think about the word restlessness. Kita mau gali restlessness ini. Kita restlessness itu di bidang apa? Apakah our identity atau apa gitu. Ada juga further atau appropriations untuk mencari di mana sih hati kita restless. What is one thing that competing with God in your heart today? And I pray that at the end of the session, may our hearts be reset, menjadi reset dengan kualitas yang benar, dengan rest yang benar, dan kita bakal memiliki identitas yang baru. Kita mau renew our identity lagi. Oke, itu aja. Sebelum kita mulai, tunggu, ada pertanyaan dulu nggak? So far good. Yang advance nanti yang first time akan diberikan saya ke ruang sebelah ya. Jadi saya akan kasih ini timeline-nya recommended, of course nggak harus fix. Untuk yang advance di kiri ya. Jadi sampai 10 ya kita udah agak telat sih. Jadi kurang lebih 15 menit aja dari sekarang. Ini 10 tadi 10 sampai 10.25 bisa langsung session 1 terus nanti di-adjust saja. Nanti yang first time bisa ikut saya dulu ke dalam. Terus nanti juga saya mau open invitation, siapa yang mau bersedia di wawancara untuk testimoni gimana sih journaling eventnya. Nggak perlu sharing apa yang menurut kalian confidential, tapi bisa share mengenai manfaat dari journaling itu. Saya kalau bisa ada 2 partisipan ya untuk help us. Gitu aja. Jadi ya silakan. You can start, you can grab your tea, your snack, come back and start your journal. Dan yang beginner atau yang pertama saya tunggu di ruang sebelah. Atau expect by the end of the day tiba-tiba jadi manusia baru gitu kayak enggak, it's a process ya. Enggak ada orang yang dari Tambun masuk fitness center 2 jam terus keluar udah langsung six pack tuh nggak ada gitu. Jadi enjoy the process gitu. Jadi make it enjoyable. Kalau baru pertama kali nggak usah merasa gimana juga. Jadi kebanyakan challenge pertama kali itu pengen tick the boxes. Jadi kalau ada, pertanyaannya kok gue nggak bisa jawab sempurna, jangan gitu. Jadi journaling itu proses, bukan perfection. Tapi sebenarnya mau menggali diri gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa, udah nggak apa-apa. Be kind to yourself. Gitu ya.
kedua, exercise makes perfect. Kalau bisa try in the days journaling atau 90 days, tapi masing-masing 10 menit aja atau 5 menit in the morning gitu ya. Sebenarnya teknik ini dipakai untuk para banyak ya, para businessman, dan itu successful. Tentu aja kalau mereka guided question biasa, what are the 3 priorities in my business that I can achieve today, misalkan gitu. Tapi untuk kita bisa lihat misalnya apa sih kerinduan kita mau lebih dekat sama Tuhan, kerinduan kita apa gitu. Nah itu bisa pakai journaling. Terus yang ketiga, terus terang journaling nggak works for everyone gitu. Ada beberapa yang justru tidur lebih works gitu. Aku pusing gue tidur, abis dia tidur dia happy aja gitu. Jadi memang tidak bekerja, maksudnya it doesn't work for every personality. Jadi nggak usah feel guilty gitu ya. Tapi for me it works gitu ya, simple, cheaper, itu kayak semi counseling, self counseling sebenarnya gitu kan. Dan fix into my personality karena aku bisa assess sendiri, bisa gali lebih dalam, dan satu-satunya pribadi yang akan menerima aku tetap apa adanya aku sendiri dan Tuhan gitu kan. Jadi aku nggak perlu merasa dijudge gitu loh. Oke. Apa sih beda journaling menurut diary gitu? Biasanya diary itu pasti yang langkah pertama gitu loh orang nulis gitu ya. Nah biasanya diary itu kita tulis daily experience atau events. Oh hari ini terjadi apa? Tapi diary itu stop di situ. Kita record, tapi kita stop. Gak ada satu langkah yang paling penting di journaling, yaitu observations, gitu ya. Jadi journaling itu ada period of dealing with matters of current interest, tapi yang paling penting adalah ada observation. Jadi setelah kita nulis, kita stop, kita observe, katanya apa ya, gitu loh. Apa sih? Oh ternyata kalau si ini melakukan ini, aku ke-trigger emosiku. Nah dari itu mulai kebaca patternnya. Ada contoh-contoh beberapa event yang kita membaca itu menjadi satu pattern. Contohnya ya, jadi paradigma nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada paradigma tertentu yang kita udah punya asumsi gitu ya. Nah langsung aja benefits of journaling ini banyak. Nanti PDF-nya juga bisa aku kirim ya. Bisa track the trigger of your situation seperti yang tadi bilang. Ada identify emotion, decrease anxiety and stress, get clarity, lower blood pressure, help your immune system, improve your liver ya, hati gitu. Karena kalau stres itu nyerangnya ke hati dulu. Terus know yourself better, improve your relationship, sama proses trauma gitu ya. Oke. Nah ini kita mulai masuk sedikit ke biologi. Kenapa sih itu bisa membantu? Jadi brain scans of the volunteer ya, dia merecord kalau waktu kita menulis di atas kertas itu mereduce activity di otak purba yang namanya amigdala. Amigdala itu cuma segede kacang almond, itu otak paling purba kita. Amigdala itulah otak yang paling pertama ada waktu zaman manusia gua. Jadi kalau ada lihat singa dia lari, itu amigdala. Lihat sesuatu langsung deg-degan, sweating, itu amigdala. Amigdala tuh nggak mikir banyak karena dia cuma fight or flight, benar. Jadi self protection, self defense. Dia nggak mikir logiknya dulu, gitu loh. Nah itu amigdala, gitu. Nah karena pria itu lebih logik, justru proses journaling ini lebih membantu karena dia mendelay. Waktu kita nulis kan lebih lama tuh. Nah itu mendelay. Gitu. Nanti dalam simple misalkan ya, saya jalan di gang gelap, terus ada cowok bertato, langsung deg. Kenapa? Padahal belum tentu dia jahat loh. Karena ganteng. Iya. Karena kita punya konsepsi bahwa orang bertato jahat, bahwa dia akan melakukan sesuatu ini. Sama seperti kalau manusia gua lihat singa gitu kan, itu sama gitu. Jadi kita udah ada program. Kalau ini begini, kalau ini begini. Hai, kami sih. Silakan join. Ya, jadi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya journaling ini hanya membantu mendelay proses. Karena kita harus pakai sebenarnya prefrontal cortex lebih bagus. Prefrontal cortex itu logik. Oh, gitu kan. Karena kita lihat si lihat ini udah marah-marah dulu gitu. Karena kita punya pre-assumption, dia pasti niatnya jahat nih, dia pasti gini-gini. Kita udah punya pre-assumption dulu. Padahal belum tentu dia jahat gitu. Dan proses inilah yang akan bisa dibantu dengan proses journaling. Nah, saya senang journaling menggambarkan ini dengan ini.
Jadi MNM itu ternyata ada 24 warna ya. Walaupun yang kita sering beli paling cuma 6 gitu kan. Jadi ternyata aslinya ada 24. Dan bayangin otak itu tuh tiap hari tuh kayak gitu, berantakan gitu, semua campur aduk. Dan faktanya setiap hari otak itu berpikir lebih dari 70.000 pikiran setiap hari. Begitu banyaknya. Buru-buru mau mikir, buru-buru mau fokus. Makanya zaman sekarang apalagi dengan tren TikTok semua yang 3 detik swipe gitu ya. Kita tuh otak itu tuh makin diprogram untuk untuk nggak berpikir pakai prefrontal tapi cepat. Dan itu sebenarnya nggak sehat. Brain scans juga menunjukkan orang yang abis journaling atau jalan pagi di nature 30 menit itu brain scan-nya bagus banget, hijau sama biru. Tapi kalau yang abis sosial media 2 jam gitu ya, itu warnanya merah kuning ini berantakan all over the place gitu, dan kamu nggak bisa berpikir jernih. Jadi itu scientific gitu ya. Nah, journaling itu membantu kita memproses dan melabel. Oh, yang ini warnanya merah, ini marah, ini kesel, ini apa. Kita membantu melabel. Habis melabel bukan hanya melabel, kita perlu merespon gimana sih emosi itu supaya kita bisa merespon dengan baik gitu ya. Nah, to pause. Jadi modern society doesn't put much emphasis on pausing gitu ya. Kita live in the society di mana pause itu rare dan bahkan boleh di consider privilege gitu ya. Sampai sekarang di Bali ada retret 8 hari bayar mahal, nggak ngomong, nggak megang HP. Nggak megang HP masih mending ya, nggak ngomong, nggak boleh ngomong sama sesama selama 8 hari gitu. Kalau menurut saya itu agak ekstrim sih ya, nggak ngomong itu. Tapi intinya beberapa ini udah mulai sadar sebenarnya the social media consumption and whatever itu udah mulai tidak bermanfaat baik bagi kita, terutama otak kita. Dan pause itu sangat baik gitu. Karena kenapa kalau di Mazmur atau di Mamnya terus ada selah gitu. Karena kita perlu berdiam diri gitu. Nah, jadi journaling juga membantu increase immune system kita gitu ya. Nah, ini ada satu Dr. Peter Becker study ya. Dia nulis buku ini judulnya Writing to Heal. Jadi dia cuma ngadain studinya itu orang-orang yang punya problem ini disuruh setiap hari nulis cuman 20 menit doang sehari selama 3 hari berturut-turut. Habis itu diukur imun sistemnya. Setelah 3 hari imun sistem mereka meningkat gitu. Jadi memang menarik gitu ya. Waktu kita berdiam diri dan pause itu tuh sebenarnya salah satu bentuk terapi gitu ya. Kalau mau pindah situ boleh sih. Nah, siapa aja famous person yang journal gitu ya? Saya pilih 2 dari masa lalu, 2 dari masa depan, 2 pria dan 2 wanita untuk lihat bahwa sebenarnya journaling nggak hanya milik wanita gitu ya. Franz Kafka adalah salah satu penulis terkenal gitu ya. Ali Abdaal, dia punya more than 4 million subscriber dan sampai sekarang bahkan pagi ini dia baru post lagi tentang journaling. Dia masih journaling sampai sekarang gitu. Dan itu membantu dia untuk fokus gitu. Ada Frank Diary kalau tahu, dari situ yang ada museumnya di Belanda, dan Emma Watson ya. Jadi nggak hanya orang yang di desa gitu, artis aja bisa journaling, so we can gitu ya. Artis journaling mulai aja gitu ya. Train it as a brain dump. Jadi mencurahkan gitu ya. Jadi tidak perlu takut. Terus bisa juga untuk yang kreatif bisa make a diagram, make color. Jadi di meja-meja saya sediakan pensil warna. Kalau ada juga yang namanya color therapy gitu. Color therapy itu misalnya ada masalah sama keluarga, coba kamu gambar mama kamu gitu. Dia masalahnya sama mamanya nih misalnya. Dia akan ambil merah karena dia konotasi marah gitu loh, konotasi ini. Tapi mungkin kalau bapaknya dia nggak punya warna lain. Jadi ada juga color therapy. Kita nggak masuk sampai sana gitu ya. Nah terus writing a letter you want send ini biasanya to get some closure on situation. Misalkan kamu merasa bersalah atau kamu merasa ada hal yang belum resolve tapi orang itu sudah meninggal, atau orang itu kamu udah putus hubungan, kamu merasa. Tapi gini, jadi dengan hanya menulis letter, walaupun suratnya nggak nyampe ke orang itu, tapi kamu mencoba membuat closure untuk diri kamu sendiri. Karena kalau nggak, kamu merasa nggak ada closure ya. Aduh, gua kok sama orang yang sudah meninggal ini belum bisa ngomong bahwa gua udah maafin dia. Nah, contohnya gitu ya. Jadi penting. Jadi ini juga salah satu bentuk terapi ya. Get some closure, menulis surat pada yang
udah disease atau gimana, to just get some closure for you. Terus clarify your focus on control. Jadi nanti ini di step 3 kita ada yang namanya can control, can influence, and cannot control. Jadi setelah kita melabel, kita diajar men-dig down, kita gali lebih dalam. Abis itu setelah gali lebih dalam, kita apa? Kita harus bagi-bagi. Mana yang kita bisa kontrol, mana yang kita nggak bisa kontrol tapi kita bisa influence. Misalnya ngomong sama siapa lah gitu untuk menginfluence, atau nggak bisa kontrol. Yang nggak bisa kontrol udah pasti kita doakan saja, kita bawa dalam doa. Nah, bisa juga nomor 6 adalah write an alternate version of situation gitu. Biasanya, oke, gue bakal begini. Nah, itu membantu gitu ya. Oke, Cognitive Behavioral Therapy, CBT. CBT ini kalau di professional world ya, contohnya Sedona, itu harganya 8,8 juta per bulan. Proses terapi ini gitu. Jadi secara serius memang ini mereka mulai sadar dengan namanya mental wellness, dan badan-badan profesional yang counseling memang udah pakai program CBT juga, di mana sebenarnya kita pakai tekniknya sama, core tekniknya sama, tapi kita bedanya di dalam journaling ini kita pakai firman Tuhan untuk merubah. Jadi kalau di CBT itu thoughts atau pikiran akan mempengaruhi emosi dan behavior. Emosi akan mempengaruhi thoughts and behavior. Behavior akan mempengaruhi thoughts and emotions. Gitu loh. Jadi ini ketiga-tiganya ini nyambung gitu ya. Nah, biasanya situasi itu akan mempengaruhi thoughts kita. Jadi situasi itu kita perceive di thoughts dulu gitu loh. Dari thoughts itu baru mengembangkan menjadi emosi. Ya seperti contoh yang tadi kita lihat cowok bertato, udah emosinya udah gitu dulu. Gitu. Behavior kita apa? Gitu. Respon kita apa? Gitu. Atau kalau orang nyalip mobil kita gitu, wah langsung emosi gitu kan naik. Karena kita berpikiran bahwa ini orang pasti kurang ajar gini. Padahal mungkin dia lagi buru-buru, dia ada yang sakit, harus ke rumah sakit gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir sama-sama karena amigdala kita udah jalan dulu gitu. Ini orang lain, jadi itu yang kita mau coba proses gitu ya. Nah, jadi ada kita trickle step, kita meng-assess trigger kita, terus kita bisa score kalau mau, terus kita juga bisa thoughts yang nggak edited gimana. Contohnya kalau saya di satu party semuanya strangers, biasanya saya udah mulai aduh kok nggak nyaman ya, gitu, nervous ya, nyari di pojokan gitu. Nah itu contohnya itu kan jadi kita udah tahu nih di situasi tertentu behavior kita udah kayak gitu-gitu aja gitu. Nah gimana cara kita merubah gitu ya. Nah tapi anxious itu satu hal, tapi kalau udah sampai menjadi thoughts, wah gue kayaknya nggak cocok di sini. Nah itu udah mulai masuk ke belief. Ada belum tentu gitu kan, kamu kan belum coba ngomong, kamu belum coba ini, tapi mungkin kamu udah sampai ke sana gitu. Nah ada 4 steps, jadi di journaling ini kita ada 4 steps. Bisa diambil bukunya, mau ambil bukunya di depan, iya pasti juga ambil buku saya. Karena saya harus contohin. Kalau steps ini yang di sini. Di halaman kedua ya. Jadi bukunya bisa diambil. Nah, kita deep down ke buku ini ya. Pertama, untuk know your emotion, di sini saya sediain namanya wheel of emotion. Yang paling tebal, yang kertasnya tebal ya. Nah, jadi ini ada beda warna, makin ke center, makin general, makin keluar, makin detail. Kita contoh lihat ya, happy, layer kedua bisa ada content, layer ketiga bisa ada joyful, gitu. Tapi sebenarnya core emotionnya happy. Nah, jadi di journaling ini pertama kita belajar melabel emosi. Dengan cara melabel apa? Setiap kali ada kejadian atau event, terutama yang bikin perasaan kamu campur aduk, coba pakai hai Manda, tangkap bukunya ini. Geser aja deh. Ya. Oke. Jadi kalau kamu campur aduk, biasanya kan kita either run away ya, nonton lah gitu, atau ngobrol lah sama siapa gitu. Tapi kalau kita nggak proses itu, lama-lama jadi behavior gitu. Kita sebenarnya nggak resolve gitu kan. Misalnya kita istilahnya dimaki-maki lah sama orang,
gitu. Perasaan udah campur aduk nih, tapi kita justru karena kita tidak diajarkan untuk memproses emosi, respon kita gitu-gitu aja. Respon kita sebenarnya pelarian, numbing ourselves, nonton ke apa ke gitu loh. Bukannya salah, bukan, nggak apa-apa. Tapi apakah dengan itu merubah paradigma kamu seperti yang CBT tadi, cognitive behavior therapy? Enggak gitu kan? Nah, gimana cara kita mau memproses itu? Jadi cara pertama di itu, terus kita coba ke yang paling nomor 1 ya. Step 1, know your emotion. Ini saya versi yang lama. Pokoknya ada tulisannya know your emotion. Nah, jadi waktu kita mengalami perasaan yang kayak aduh campur aduk, kita bisa tulis, kita pilih aja 3. Memang saya limit 3, karena kalau nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, kamu pilih 3, mana yang menggambarkan emosi kamu. Ya, ditulis di sini. Ya, nomor 1. Gitu. Contohnya kayak dari kejadian dimaki-maki, kamu pilih 3 emotion, kamu ke wheel of journal ini, wheel of emotion ini, mungkin dari angry ini sebenarnya saya merasa provoke gitu ya, yang merah ini misalkan, dari waktu dimaki-maki gitu. Tapi bisa juga dari perasaan dimaki-maki sebenarnya saya lebih merasa sedih, karena mungkin orangnya orang yang kita kasihi dan kita nggak nyangka kok dia bisa gitu ya gitu loh. Bisa juga ternyata mungkin kita lebih disgusted. Jadi dengan dengan satu kejadian sama itu tuh bisa emosinya beda gitu ya. Dan penting untuk kita ngerti, kalau perlu bisa ada yang pakai tracking ini, kalau rajin gitu ya, mau coba tracking boleh 30 hari, cuman berapa menit sehari tiap hari, oh overall I'm feeling happier gimana. Oke. Nah, setelah langkah 1 udah kelar, kita ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah langkah digging down ya. Kita mulai mendetail. Jadi di langkah kedua ada what, when, where, why, who, how. Ya, 5W dan 1H gitu kan. Nah, kenapa kita perlu memilah ini gitu? Supaya kita bisa baca pattern. Kalau kita nggak milah ini, kita nggak bisa baca pattern gitu loh. Ternyata kalau ini terjadi, ini, kapan itu terjadi, ini, kenapa, di mana? Karena kadang-kadang mungkin, oh sebenarnya cuma gara-gara gue kurang tidur sih, jadi gue orangnya emosian gitu kan. Sebenarnya as simple as that gitu loh. Misalnya when that happen gini, tapi ya emang malam itu gue kurang tidur contohnya gitu. Jadi kayak gimana? Why gitu loh, terus who and how. Nah ini penting, tergantung di eventnya itu seserius apa, semakin detail semakin bagus. Jadi waktu saya mulai Useful Books ini, pertama itu memang journaling waktu papa saya meninggal ya. Setelah papa saya meninggal, saya itu journaling setiap hari, tapi bentuknya nulis diary. Saya nggak tahu, baru setelah lewat udah lama baru saya bisa baca pattern itu. Ternyata journaling itu membantu saya memproses emosi grief saya, dan saya berpindah mulai dari yang namanya denial menjadi acceptance. Jadi kalau grief itu kita ada proses pertama masih denial, nggak bisa, kenapa orang yang kita kasih ini meninggal gitu, kita nggak bisa terima gitu. Nah tapi ternyata dengan jurnal itu membantu saya. Terus waktu saya sekarang pindah ke gereja saya yang sekarang, kebetulan isi pendeta saya psychologist. Waktu itu dia ngajarin satu grup, ngajarin satu namanya grup accountability, isinya 6 orang female. Kita tiap minggu ketemu dan kita dig down. Nah yang kayak gininya itu kita disuruh nulis 40 life events, 40 event di dalam hidup kita, mulai dari kita anak-anak. Apakah kita pernah waktu kita anak-anak kita digebukin, atau bahkan yang simple yang pernah dijanjiin diajak ke Dufan tapi janjinya nggak ditepatin, ternyata itu hurt gitu loh. Itu membawa anak itu jadi nggak percaya sama orang. Oh gue nggak percaya lah gitu. Nih gue nggak percaya sama pria, atau gue nggak percaya ini, karena banyak kan jadi gue simple as that tuh bisa berpengaruh gitu. Jadi 40 life events itu sebenarnya tekniknya mirip gitu. Kita suruh dig down kayak gini. Nah setelah dig down kita masuk ke tahap ketiga, focus on what you can control. Jadi kita mulai label ya. Oke, abis gue dimaki-maki, apa nih things yang bisa aku kontrol, things yang bisa aku influence, sama things yang nggak under my control. Ya, contohnya aku influence, mungkin orang ini sebenarnya yang marah-marah itu mungkin pria, mungkin kita bisa ngomong ke istrinya yang bisa ngomongin ke dia gitu untuk berubah atau gimana. Misalkan itu kan influence, itu bukan kontrol. Nah, kalau kita bisa kontrol, bisa mungkin kalau orang itu memang misalnya posisinya sejajar atau di bawah kita, mungkin kita bisa kontrol. Itu kalau orang tua kan susah ya kita kontrol gitu kan. Itu apa yang bisa kita influence gitu. Terus apa yang kita nggak bisa kontrol?
ya memang udah susah nih, kita yang udah tua gitu ya, habitnya udah susah. Jadi ya udah kita bawa dalam doa. Jadi kita bagi-bagi ya ke segmen 3 ini. Nah, ini step 4 yang paling penting. Plan new belief. Plan new belief atau new truth. Kita tulis apa current belief kita dan apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya kalau kamu dimaki-maki ya, current beliefnya, ini orang nggak menghargai gua, ini orang pokoknya nggak treat gua well gini. Tapi mungkin apa yang firman Tuhan katakan, nggak kasihilah orang ini gitu, atau ampunilah gitu. Kita nggak tahu. Nah, di proses inilah sebenarnya kenapa journaling itu yang journaling session dengan Joshua berbeda, karena di sini sebenarnya benar-benar journaling itu cuma tools. Yang saya sediakan cuma tools. Yang berbicara benar-benar Tuhan sendiri gitu. Karena Tuhan yang paling tahu hati kita dan kita tuh butuhnya apa. Nah, terus action plan untuk things yang kamu bisa kontrol apa. Ini kan misalnya yang kamu bisa kontrol apa. Nah, kamu kalau mau breakdown lagi action plan-nya apa? Oke, mungkin aku mau ajak dia ngopi ya, ngobrol-ngobrol santai gitu-gitu. Itu bisa action plan-nya gitu. Nah, untuk yang nggak bisa under control, kita bisa doain gitu ya. Nah, ini prayer-nya untuk yang nggak bisa kita kontrol, kita bisa tulis tanggal berapa, mau doain apa gitu loh. Nah, terus kadang-kadang waktu di step 2 ke step 3 tuh kadang-kadang kita kurang space untuk menulis gitu ya. Jadi aku sediain space kosong, atau bahkan untuk untuk yang kreatif kayak saya tuh senang gambar diagram gitu. Saya senang gambar daripada tulisan, mungkin kadang-kadang saya campur dengan gambar, jadi bisa gambar di sini juga. Jadi jurnal ini bisa dipakai 2 halaman terakhir seperti itu ya. Jadi ini kita ada 4 step. Nah, ada beberapa myths tentang journaling, kayaknya gue harus menjadi penulis, enggak gitu. Terus gue harus nulisnya rapi tanpa tick X, nggak boleh, enggak juga gitu. Jadi those are all those myths gitu ya. Aku harus suka nulis, enggak penting gitu. Terus aku harus kayak bukunya bagus, tempatnya cocok, moodnya gimana, enggak juga gitu. Jadi ini semua mitos gitu ya. Nah, ini kita udah bahas. Jadi kita dari label, di tahap keempat kita allow God's truth to interrupt and intervene gitu ya. Terus kita doakan. Oke? Nah, house rules-nya journaling ini mungkin buat yang baru pertama kali, ini akan lumayan lama, sekitar 1 jam ya. 1 jam kita akan benar-benar nulis dengan diri kita dan Tuhan. Buat beberapa orang mungkin di modern society itu akan kayak udah lama banget ya, gue ngapain aja gitu ya. Nah, tapi ini latihan gitu ya. Jadi be prepared to be just with yourself, be open to Holy Spirit guidance gitu ya. Biar Holy Spirit yang guidance kamu, enggak ampuni orang ini, atau ajak orang ini ngomong, atau ajak orang ini apa gitu. Terus be honest and authentic gitu ya. Jadi di buku ini adalah buku milik kamu, nggak bakal dibuka. Maksudnya orang lain nggak bakal baca. Bahkan nanti pun abis ini kita akan ada sharing session. Tapi kalau Anda tidak nyaman, tidak usah berbagi isinya. Gitu loh. Jadi ini benar-benar safe space for you to just write, share, be with your thoughts, and biarkan Tuhan yang beracara. Oke? So far those are the 4 techniques dan kenapa kita perlu journaling dan bedanya. Ada questions nggak so far? Sorry, kan kita kan di sini kan kalau ini kan masih terjadi sekarang. Tapi kalau misalnya di hari-hari kan dibilang kalau bisa pagi. Nggak selalu, tapi kalau misal pagi is your best time, bisa juga. Maksudnya the best, makanya kita cari the best time itu. Iya. Jadi kita untuk menelaah apa yang kita sudah alami itu, atau gimana labelnya itu, maksudnya kondisi saat kita lagi detik kita mau bikin journaling itu apa yang kita lagi rasakan gitu. Iya, kalau saya biasanya saya pakainya waktu ada satu event yang secara dramatically bikin saya gundah gulana, nggak enak gitu. Pokoknya nggak enak gimana. Atau kalau saya bingung gitu, saya perlu memilah-milah, saya pakai itu. Karena memang ini tipenya deep down gitu ya. 4 step ini deep down. Biasanya nggak bisa selesai 5 menit yang ini. Tapi kalau yang tadi contoh yang saya bilang kayak start with 5 to 10 minutes itu kamu bisa coba record journaling yang simple. Misalnya hari ini saya mau mencapai apa gini. Jadi memang tipe journalingnya beda. Kalau mau pakai buku ini deep down dan memang typically I would recommend setidaknya 30-60 menit sih gitu ya. Any question ya, Will? Kan ini 4 step kan? Berarti harus sampai 4 ya, sampai harus selesai ke 4 atau yang step ke-5 itu?
step kelima nggak ada. Step keempat ya. Iya. Yang Nah, gambar ya memang ideally sampai step keempat selesai gitu, karena step keempat lah yang paling penting, dimana kita sebenarnya membuka diri kita dengan firman Tuhan. Oh, satu hal yang saya lupa kasih tahu, di step keempat itu saya kasih tools di sini ya, Bible Promises untuk semua untuk berbagai macam emosi, angry, acceptance, anxiety. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebisa mungkin put away your phone and coba cari di sini aja. Ini saya akan ini kurang lebih ada 100 ayat Alkitab. Kedepannya sih saya harap bisa nambahin sampai 200 atau lebih gitu ya. Hopefully membantu kalian. Jadi oke, saya merasa anger nih, saya buka. Oh, anger, ternyata firman Tuhan ngomong a gentle answer deflects anger, but harsh words make them feel bad, contohnya gitu. Jadi kita biarkan firman Tuhan yang ngomong gitu. Jadi nah, sama juga step 1, 2, 3, 4. Kalau merasa stuck di salah satu question, nggak usah merasa aduh kok ini kosong ya, nggak usah, nggak apa-apa, skip aja, lanjutin, skip aja, karena kalian baru first time, jadi nggak usah imperfection dulu, tapi familiar dulu. Oh, ternyata begini ya rasanya untuk menuangkan emosi, melabel, memproses. Ternyata memproses itu seperti ini. Waktu kita habis udah label kan kita tahu, baru kita tahu, oh gue tuh ternyata marah loh. Kalau marah apa sih? Versi mana? Gitu loh. Nah, baru kita, nah ini ada actionnya. Ini namanya memproses gitu. Kan kita prosesnya gimana? Dengan cara membiarkan firman Tuhan yang berubah. Nah, kalau CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang di dunia umum itu kan cuma pakai self ini self motivation gitu ya, kamu bisa gitu kan, ngomong di depan cermin tiap hari kamu bisa gitu. Itu kan sebenarnya prinsip pemrograman yang sama. Dan kita bedanya kalau di sini saya memang karena kita di term base, kita mau diprogram ulangnya sama firman Tuhan gitu. Karena Roma 12 ayat 2 kata ubahlah pikiranmu gitu kan, conform dengan firman Tuhan. Oke? Any further questions? Kalau udah nggak ada, bisa kembali ke meja dan bisa mulai journaling, bisa get your key ya, make yourself comfortable. Kalau mau ke toilet dulu juga silakan. Ya, nanti usahakan jangan ngobrol sama teman semeja. Nanti 11.30 kita kasih waktu untuk share. Oke, thank you semuanya.